Tao dan pasukannya sedang menyeleksi anak-anak muda yang akan ikut berburu. Mereka memberi perintah untuk membuat senjata dengan batu yang dipahat. Hanya 2 orang yang berhasil lolos. Keda merupakan salah satu dari orang tersebut. Mereka yang lolos kemudian dipukuli agar fisiknya kuat. Kini kita diperlihatkan bahwa Keda adalah anak dari kepala suku tersebut. Terlihat ayahnya sangat menyayangi Keda. Malamnya, mereka menggelar ritual bersama sebelum berburu besok. Hingga paginya, terlihat pasukan yang akan berburu sedang berpamitan dengan keluarganya masing-masing. Keda di sana juga berpamitan kepada ibunya yang terlihat sangat menyayanginya. Kini, mereka memulai perjalanan berburunya. Malamnya, saat mereka sedang beristirahat, Tao menyuruh anaknya untuk mencoba menyalakan api dengan cara bambu yang digesek, namun tidak berhasil. Dan ayahnya mengatakan untuk bertahan hidup, kau tak boleh pantang menyerah. Paginya, mereka yang melanjutkan perjalanan bertemu dengan sekelompok suku lain yang sedang berburu juga. Ternyata, Tao dan kepala suku itu berteman. Akhirnya, mereka berdua memilih untuk berburu bersama. Tao juga mengenalkan Keda kepada temannya itu. Dua scout itu kemudian menemukan babi hutan, dan saat si babi hutan telah tertombak, Tao menyuruh Keda untuk membunuhnya. Akan tetapi, Keda yang kasihan tak sanggup membunuhnya. Si ayah yang kecewa kemudian berkata hidup hanya untuk orang yang kuat, dan dia pun menuntaskan babi hutan itu. Saat 2 scout sedang menyantap hasil perburuannya, mereka terdiam dan mendeteksi ada bahaya yang mendekat. Membuat mereka semua kaget dan langsung berdiri. Tiba-tiba datang Sabertooth menyerang salah satu orang di sana. Semua orang di sana kaget, terutama Keda yang baru pertama kali ikut berburu. Hari berikutnya, setelah mereka selesai melakukan upacara kematian, 2 scout itu kembali melakukan perburuan. Mereka yang telah menempuh jalan cukup jauh, memilih untuk beristirahat di gua. Terlihat Tao sedang memberitahu kepada Keda di bukit sana ada sekumpulan serigala. Pemimpin serigala itu bernama Alpa. Dia terus menjaga kawannya di atas yang lain, dan sudah pasti dia selalu dalam bahaya. Menurut Tao, serigala tak dilahirkan sebagai Alpa, tapi dia dapatkan itu dengan keberaniannya sendiri dan hatinya. Setelah itu, ayah Keda juga memberitahu cara mencari petunjuk pulang menggunakan tangannya yang dihadapkan dengan rasi bintang. Hari berikutnya, ayah Keda yang menemukan kotoran bison menjadi semangat mengetahui target mereka sudah dekat. Orang-orang di sana kemudian mengoleskan lumpur di wajah dan senjatanya. Lanjut, mereka langsung menyerang bison itu. Kita diperlihatkan di mana awal film ini dimulai. Keda yang terjatuh dari tebing ternyata menyangkut di sebuah batu. Namun, dia yang sudah tak kuat melepaskan tangannya. Dia terjatuh di antara bebatuan tebing sampai tak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat Keda jatuh menangis terseduh-seduh. Sampai malam terlihat ayah Keda terus memanggil-manggil Keda berharap dia sadarkan diri. Hingga temannya berkata sudah waktunya kita pulang. Paginya dengan berat hati, Tao memimpin upacara pemakaman anaknya. Dalam tangisnya, dia pulang bersama skuadnya dengan membawa hasil perburuannya. Nah, menjelang sore, datang burung mendekati Keda. Menotol Keda membuatnya terbangun dari pingsannya. Saat sadar, Keda terus memanggil ayahnya. Dia yang masih lemah berusaha untuk turun ke bawah tebing. Namun sayang, tak ada lagi pegangan yang dia temukan, membuat dia berjam-jam berdiam diri memegangi batu dengan sisa tenaganya. Langit yang mendung kemudian turun hujan dengan sangat deras, membuat lembah yang ada di bawahnya seperti sungai mengalir. Keda yang mulai tak kuat memilih untuk terjun ke bawah. Saat Keda terbangun dari pingsannya, dia langsung meminum air yang ada di dekatnya. Setelah itu, Keda mencoba mengobati kakinya yang patah tulang. Saat sudah mendingan, Keda berjalan kembali ke tempat di mana mereka berburu kemarin. Di sana, Keda melihat setumpukan batu dan menyadari bahwa si ayah telah menganggap dirinya mati. Hari berikutnya, Keda yang sangat kelaparan terpaksa memakan cacing yang dia cari di tanah.
Tak lama setelah itu, terlihat segerombolan serigala yang akan menyerang dirinya. Keda langsung naik ke pohon tempat dia tidur semalam. Dia berhasil lolos dari terkaman para serigala itu. Walaupun dia sempat tergigit oleh salah satu serigala di sana, tapi dia berhasil menusuk serigala itu hingga tak sadarkan diri. Keda terus berada di atas pohon sampai pagi. Setelah mengumpulkan keberaniannya, Keda turun dari pohon itu dan mencoba akan membunuh serigala itu. Akan tetapi dia yang kasihan lagi-lagi tak dapat membunuh. Keda memilih untuk membawa serigala itu bersamanya dan mengikat mulut si serigala itu agar tidak menggigitnya. Nyau. Malamnya saat Keda sedang beristirahat bersama serigala itu, dia didatangi sekelompok hena membuatnya pergi dan mencari tempat lain. Keda akhirnya memilih untuk beristirahat di gua kecil, kemudian berusaha menyalakan api dengan bambu yang digeseknya tapi tak kunjung berhasil. Paginya Keda yang bangun dari tidurnya kembali mengobati kakinya. Terlihat juga serigala itu sedang mencoba membuka ikatan di mulutnya dan berhasil. Keda yang baik hati kemudian memberikan minuman kepada si serigala, walaupun dia masih sangat agresif. Keda yang mulai iba dengan serigala itu terlihat sedang membersihkan lukanya. Dia juga membagikan makanannya. Cacing lur simbok pangan kui. Kini Keda yang telah mempunyai jiwa pemburu berhasil membunuh seekor kelinci. Malamnya dia berkata kepada serigala jika dirinya belum sepenuhnya memaafkan dia atas kejadian kemarin. Keda menambahi terserah dirinya akan memberi makanan kepadanya atau tidak. Tapi, karena kasihan melihat hewan di depannya melongo kelaparan, dia kemudian memberi daging untuk serigala itu. Walau telah duduk bersama, bukan berarti serigala itu sudah jinak kepada Keda ya lur. Tuh lihat. Lanjut, Keda kemudian meregangkan tangannya sambil melihat rasi bintang. Dia meminta petunjuk kepada roh nenek moyangnya untuk memberitahu arah jalan pulang, seperti yang telah megangkan tangannya sambil melihat rasi bintang. Dia meminta petunjuk kepada roh nenek moyangnya untuk memberitahu arah jalan pulang, seperti yang telah ayahnya beritahu kepadanya. Dua makhluk itu sama-sama merindukan keluarganya. Musim salju pun akan segera datang. Keda meragukan dirinya bisa pulang saat musim salju. Paginya Keda yang berencana akan pulang secepatnya mengucapkan kata pisah kepada serigala itu, tapi dia tetap tak mau pergi dari tempat itu dan malah terus mengikuti Keda. Berkali-kali Keda mencoba mengusirnya tapi tak berhasil. Sampai akhirnya Keda mau menerima serigala itu untuk bersama dengannya. Terlihat si serigala yang melihat babi hutan langsung mengejarnya. Nah, mulai kompak nih mereka dalam berburu. Malamnya, mereka memilih untuk beristirahat bersama di tengah hutan. Paginya, mereka kembali berburu bersama dan Alpa berhasil mendapatkan hewan untuk dimakan mereka malamnya. Kini, serigala itu sudah tidak agresif lagi dengan Keda. Terbukti saat Keda sedang tidur, serigala itu diam-diam mendekati Keda dan tidur di sampingnya. Paginya, mereka yang telah akrab memilih mandi bersama. Di sana, serigala itu berhasil menangkap ikan untuk mereka santap. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya kembali. Dan sejak saat itulah Keda memanggil serigala itu Alpa. Kini musim salju pun telah datang. Lagi-lagi mereka berburu bersama untuk mendapatkan makanan. Hingga suatu malam, Alpa yang didatangi sekelompok serigala lainnya mencoba memberitahu kepada teman-temannya itu jika manusia ini baik dan tidak membahayakan. Dan dengan berat hati, Keda menyuruh Alpa untuk balik lagi dengan keluarganya. Setelah Alpa pergi, Keda melanjutkan perjalanannya sendiri. Dia terus merasa kedinginan setiap malam. Terlihat dia juga mimpi melihat ibunya berteriak ketika ayahnya berkata Keda telah meninggal. Beberapa hari kemudian badai salju datang melanda tempat itu. Melihat Alpa sedang bersama keluarganya, Keda dengan sangat semangat berlari untuk mendekati mereka. Namun sayang, es yang dia pijaki retak dan dia terjatuh ke sungai yang ada di bawahnya. Nah, si Alpa yang melihat langsung menolongnya. Ini scene favorit Mbak Yani sih. Dan semenjak itu pula, Alpa tak lagi meninggalkan Keda. Keda yang sangat kedinginan berusaha untuk menyalakan api agar dia tak terkena hipotermia.
Setelah mendingan, Keda mulai melanjutkan perjalanannya kembali ditemani Alpa. Di jalan, Keda sangat senang melihat ada seseorang di samping tenda dan langsung mendekatinya. Akan tetapi, harapan Keda hilang saat tahu orang itu ternyata telah meninggal. Keda kemudian masuk ke dalam tendanya dan mencari apakah ada makanan yang tersisa. Namun ternyata nihil lur, jelas hal itu membuat Keda frustasi karena sedang lapar. Keda lalu mengambil senjata panah yang ada di mayat itu dan kembali melanjutkan perjalanannya. Kini badai salju pun datang, membuat perjalanan mereka sangat berat dihadapi. Tak sampai di situ saja ujiannya, terlihat sekelompok Hena melihat mereka dan langsung mengejar. Mereka kemudian berhasil bersembunyi di dalam gua. Namun bukan berarti mereka telah aman. Di dalam mereka didatangi Saberbat. Saat hewan itu akan menyerang Keda, Alpa langsung melawannya dan mereka pun berkelahi. Keda kemudian memberanikan diri untuk memanah hewan itu hingga mati. Akan tetapi akibat kejadian itu, Alpa mendapati luka yang parah sampai dia pincang. Sakne. Di dalam gua, Keda mengucapkan terima kasih kepada Alpa karena mau mempertaruhkan hidupnya untuk dia. Keda juga mengatakan jika Alpa sudah satu suku dengannya. Mereka yang tak pantang menyerah kembali melanjutkan perjalanan untuk yang kesekian kalinya. Di sana, Keda berhasil menemukan setumpukan bebatuan yang dia lewati bersama keluarganya waktu saat berburu. Fisik Keda yang mulai memburuk membuat dia batuk darah sampai terjatuh. Kini giliran Alpa yang terjatuh karena kelelahan. Keda yang tak ingin kehilangan sahabatnya itu memohon kepadanya untuk tetap kuat dan dia pun menggendong Alpa untuk ikut pulang bersamanya. Dalam tidurnya, lagi-lagi Keda bermimpi orang tuanya. Dan setelah melanjutkan perjalanannya kembali, Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah, Keda berhasil ke desanya bersama Alpa yang digendongnya. Tentu saja, ayah dan ibunya yang melihat langsung memeluknya. Di dalam, Keda dan Alpa diobati oleh tabib di sana. Dan saat Alpa diperiksa, ternyata dia sedang mengandung dan akan segera melahirkan. Semenjak itulah, manusia dan serigala menjadi berteman. Film pun selesai.